memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga tetap melaksanakan kegiatan rutin per bulan, yaitu membaca daripada kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan majelis membaca kitab ini, orang-orang yang berjasa dalam menghidupkan majelis ini diberikan Allah subhanahu wa ta'ala rahmat yang tinggi dan menjadi sebab mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam hadis dikatakan bahwasanya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, yakni bahwasanya orang apabila dia mengawali daripada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Begitu juga orang-orang yang akan mengamalkan sesudahnya, mereka akan mendapatkan pahala orang-orang yang mendapatkan sesudahnya. Yakni ini seperti ad-dallu ala fa'ilihi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukannya. Yakni patidaunia dalan tunadenggan ikarijoot kalak dalan nadenggani, sama piga alak makarejoon dalan nadenggani, maka insya Allah orang yang pertama akan selalu mendapatkan pahalanya. Jadi anggota majelis ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah pada malam hari ini kita akan membaca daripada kitab Bulughul Maram, yaitu pada babu izalatin najasati wa bayaniha, yaitu bab cara menghilangkan najis wa bayaniha dan penjelasannya. Insyaallah kita baca beberapa hadis secara cepat, supaya satu bab ini kita selesaikan. Nah, pertama adalah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, bersumber dari Anas bin Malik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, qala, ia berkata, yakni Anas bin Malik menceritakan hadis yang didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khallan, yakni ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khamar, tuttakhadhu khallan, dirubah menjadi cuka. Faqal, lalu Nabi mengatakan la. Akhrajahu Muslimun, mengeluarkan Imam Muslim wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, wa qala hasanun sahihun. Nah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah berkaitan dengan khamar. Kemudian khamar ini berubah dia karena dibuat menjadi cuka. Sebagaimana kita ketahui, ini dokono khamar adalah yaitu segala minuman yang memabukkan dari manapun jenisnya, baik dari anggur atau dari yang lain, khamar meh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mangalen petunjuk tu sahabat supaya indah martanya-tanya sendiri dari dokono khamar, singkat idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun, yakni setiap yang memabukkan adalah khamar, wa kullu khamrin haram, dan setiap yang khamar itu adalah haram. Yakni artinya indah mari bersanga jenis aha, indah mari bersanga aha gorarna, arana anggona ma bisa saja digotti-gotti, bisa saja dikinna khamar ina memabukkan idokon gorarna tes manis kan,
Bisa saja idokon bagi gorarna minuman rohani, entah apa gorarna. Maka idokon Nabi, setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap khamar adalah haram. Ringkas. Nah, karena untuk menetapkan hukum momok dalam masalah memabukkan deh, memabukkan. Berarti khamar mula khamar diharamkan di dalam agama Islam. Nah, tetapi sunnah menjadi permasalahan adalah khamar na memabukkan on, kemudian dirubah dia menjadi cuka. Cuka ni maksud dia cuka sonai padang bolak bah. Arana ilik nama bukan dia cuka ni padang bolakin. Yakni cuka ni maksud di son adalah rodo tersongon ni ramuan ni makanan, pelejat makanan. Rasa aso mia. Te indah memabukkan adong di manombo dabong di para jagala ni. Yakni di perjal-jal bakso misalnya cuka kan sun ida maksudna. Indah cuka maksudna yakni songon na minum di daerah-daerah tertentu sehingga memben mabuk iba indah. On ditanya onon adalah adong khamar na memabukkan, kemudian khamaron yakni dirubah dengan tangan manusia diben campuran atau ramuan yang lain tiba-tiba menjadi cukaya cocokia dijadikan sebagai ramuan makanan. Khamar menjadi cuka. Ono menjadi masalah. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqala la, tidak. Yakni artinya para ulama mengatakan inda tolaina kinin khamaron na berubah menjadi cuka, yakni itu tidak boleh dia untuk dimanfaatkan, itu tetap diharamkan. Dasarnya yang nakin sino khamar kemudian dirubah menjadi cuka, itu tetap haram, tidak boleh dikonsumsi dan itu tetap najis. Sebagaimana khamar adalah najis, maka khamar yang dirubah menjadi cuka itu adalah tetap najis. Tetapi ang gunay ben cukai misalkan ramuan makanan ni inda na sino khamar asalna, yakni sion na bersih do, inda masalah. Itu adalah halal. Nah, menjadi masalah adalah khamar do asalna dirubah menjadi cuka, on dilarang oleh ulama untuk memakannya, harus dibedaun. Nah, akan tetapi mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan apabila khamar itu berubah dengan sendirinya menjadi cuka, nah kita naudakon dia berubah karena dibuat orang. Iban ramuanna sasun di sumarube menjadi cuka, on nda tolak, tetap najis. Tetapi misalkan on nakin berubah dengan sendirinya, yakni nay pasodo singa nay jama-jama, tiba-tiba khamar itu berubah dengan sendirinya menjadi cuka, di situ ulama mengatakan itu sudah menjadi suci, bersih. Anggo berubah dengan sendirinya tanpa bantuan manusia, itu adalah suci sebagaimana dikatakan di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Naam. Kemudian selanjutnya wa anhu radhiyallahu anhu, dan darinya yakni dari Anas bin Malik. Yakni hadis yang kedua ini juga riwayat Anas bin Malik. Qala, ia berkata, lamma kana yaumu Khaybar, tatkala adalah hari Khaybar. Hari Khaybar, yakni Khaybar ini adalah tempat terjadinya perang antara Rasulullah, sahabatnya dengan orang-orang Yahudi. Makanya Khaybar ya Yahud katanya. Ingatlah Khaybar, wahai Yahud. Di mana saat itu umat Islam berhasil menundukkan pasukan Yahudi, yaitu pada perang Khaybar. Lamma kana yaumu Khaybar, tatkala hari Khaybar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah. Yakni yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyampaikan satu hadis. Fanada, lalu ia memanggil. Fanada, lalu ia memanggil, yakni memanggil pasukan umat Islam supaya berkumpul. Kemudian setelah berkumpul, Abu Talhah mengatakan, Inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyati. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian
memakan daripada keledai doh ada keledai al-ahliyati yang jinak, al-ahliyah yang jinak. Maksudnya binatang mayon keledai na hidup bersama manusia. Biasa kadang-kadang iben mengangkat barang atau kadang-kadang sebagai tunggangan. Anggona hidup bersama manusia, keledai on diharamkan oleh Rasulullah SAW untuk dimakan, tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena kebanyakan itu adalah kotor, makanannya itu kotor. Makanya karena kotor makanannya, berkemungkinan besar itu adalah penyakit, maka Rasulullah SAW mengharamkannya. Nabi mengatakan, fa innaha rijisun, karena sesungguhnya ia adalah kotor. Kalimat rijisun, kotor, yakni najis. Sebab dia itu kotor, diharamkan oleh Nabi SAW. Yakni dari hadis ini bisa kita ambil 3 pelajaran. Pelajaran yang pertama bahwasanya keledai itu kalau dia adalah keledai yang jinak, jinak dalam arti hidup di lingkungan manusia, ini biasa ada di Arab, di Timur Tengah, itu tidak boleh dimakan. Makanya orang Arab tidak mau makan itu. Kalau mati dibuang. Indah tonggit mati ma koyak ma daripada mati haram dah sunibain mati. Degit kali Arab yang dah halal. Itu hukum yang pertama. Tetapi hukum yang kedua, kalau dia itu hidup di hutan liar, yakni liar do. Dari hadis ini secara mafhum mukhalafahnya, dalam usul fikih ada istilah mafhum mukhalafah, yakni pemahaman terbaliknya, berarti kalau dia hidup di tempat yang liar bukan jinak, itu dihalalkan oleh ulama. Oleh karena itu anggona hidup dia ada dia ranganan tiba-tiba isambat dia dapat tetap dihalalkan. On hukum napa duan. Hukum napa tigaon ketika Nabi mengatakan fa innaha rijisun, maka sesungguhnya ia najis atau kotor. Ulama mengatakan yakni setiap benda yang kotor menjijikkan maka itu diharamkan. Makanya salah satu kaidah halal haram itu adalah setiap binatang yang menjijikkan bagi umumnya manusia itu maksudnya, maka itu adalah diharamkan. Oleh karena itu alak nomor sapa ada hukum limangan goya ini itu diharamkan karena itu secara umum menjijikkan. Adong dia memang beberapa alak, ada 2 alak yakni biasa ada laling menjijikkan ini pandangi. Karena dalam penetapan hukum yang menjadi ibrah itu adalah yakni yang umum, yang ghalib, yang kebanyakan. Onda menjadi patokan. Anggona otik ni pandangi. Dalam hukum fikih, setiap yang menjijikkan itu diharamkan oleh ulama. Oleh karena itu banyak sekali itu binatang-binatang dalilnya karena menjijikkan. Kenapa Nabi SAW mengatakan illah sebab hukum fa innaha rijisun, maka sesungguhnya ia adalah kotor, yakni berarti binatang yang kotor itu diharamkan di dalam hukum Islam untuk memakannya. Nah, kemudian hadis yang ketiga, wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, dan dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala, ia berkata khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Nabi berkhutbah, yakni ceramah, menyampaikan nasihat atau apa saja yang mau disampaikan Nabi di Mina. Yang ini nama tempat di Mina, di Arab Saudi. Wa huwa ala rahilatihi, sementara dia yakni Nabi Muhammad ala rahilatihi berada di atas kendaraannya. Yakni kendaraan Nabi SAW kita ketahui itu adalah kalau bukan kuda, kemudian keledai, kemudian unta, itu semua pernah ditunggangi Nabi SAW. Kemudian singkat ceritanya walu'abuha yasilu ala katifi, dan air liurnya, yakni air liur daripada tunggangan binatang, yakni Nabi menaik dalam, misalkan itu unta, Nabi SAW di atas unta, Rasulullah ceramah di atas unta karena lebih tinggi, karena Rasulullah itu ceramah itu
Yakni tidak mesti harus di atas podium, tidak mesti. Tidak mesti. Di mana yang lebih tinggi Rasulullah naik ke situ. Kalau ada misalkan adong di si tano gicat, keme Nabi itu gicat naik, so dari dalam. Jadi Nabi SAW di atas kendaraan. Tiba-tiba yakni ada seorang sahabat yang memegang tali kendali. Tali kendali diuntai. Pegangi tali kendali naik. Tiba-tiba nakin liur naik ataupun ludah naik ijurni untoon yasilu ala katipi mengalir di atas pundakku. Mengalir di atas pundakku. Yakni dari hadis Nabi SAW ini bisa kita ambil setidaknya dua hukum. Hukum pertama adalah tidak masalah ceramah berpidato di atas kendaraan. Demang weh. Nah, masalah Nabi SAW melakukannya. Di dalam usul fiqih, setiap yang dilakukan Nabi SAW itu terbagi kepada 4 bagian. Ada 4 macam kerjaan di Nabi. Yang pertama dikerjakan Nabi adalah karena ta'abbudiyah. Yakni karena itu sifat ibadah, sifat ta'ah. Maka Nabi melakukannya seperti sholat, puasa, zakat. Nabi melakukan itu semua karena itu ubudiyah. Kemudian ada namanya dilakukan Nabi karena ada, yakni sebab itu sudah menjadi tradisi setempat Nabi melakukannya. Makanya Rasulullah SAW misalkan pakai jubah. Kenapa Rasulullah pakai jubah? Yakni tradisi orang setempat itu memakai jubah. Kenapa Rasulullah itu pakai serban misalkan? Karena tradisi orang setempat saat itu pakai serban, Nabi melakukannya. Nabi melakukan itu bukan karena berdasarkan ubudiyah, tapi karena tradisi. Buktinya maaf, Abu Jahal, Abu Lahab, marsaro bende waktu. Marsaro bende lain. Abu Lahab, Abu Jahal, marju pada ginjang de jubani. Yakni Nabi melakukan itu karena berdasarkan adah tradisi. Naam. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW melakukannya itu adalah berdasarkan jibillah. Berdasarkan jibillah. Anedokon jibillah tabiat manusia. Kenapa Nabi melakukannya? Karena itu memang tabiat manusia. Misalkan Nabi SAW makan. Manusia itu butuh makan. Rasulullah itu minum. Sebab manusia butuh minum. Rasulullah itu berhubungan badan dengan istrinya. Jibillah manusia, tabiat manusia itu berhubungan badan dengan istrinya. Nabi melakukan itu semua karena jibillah. Sehingga tidak bisa dikatakan, oh Nabi Muhammad juguk dia, berarti sunat mejuguk, ulang nemu. Nabi Muhammad berdiri dia, berarti sunat berdiri, ulang nemu. Sebab Nabi melakukan itu bukan karena ubudiyah, pengabdian, tetapi itu jibillah manusia. Nabi SAW melakukannya. Naam. Kemudian ada yang dilakukan Nabi SAW yang ketiga, itu hanya khusus kepada Nabi, tidak boleh dicontoh oleh selain Nabi. Adong perbuatan Nabi, anda bisa. Nalenda tolak. Misalkan itu apa? Misalkan adalah beristri lebih dari 4. Itu hanya halal kepada Nabi SAW, tidak halal kepada yang lain. Sehingga ngato oleh doko ni, sunnah ni Nabi tidak sebolas ada buru ni. Kita sebolas ada buru ni. Ona so memahami konsep hukum don. Yakni asu sampai lana tu si Nabi, salah satu fi'alunnya, perbuatannya adalah yakni berceramah di atas tunggangannya. Kenapa? Karena itu salah satu tradisi orang Arab. Biasa itu kalau dia mau ceramah di depan orang banyak, dia akan menaiki tunggangannya dan berceramah di situ. Itu adalah boleh, bukan sunat. Jadi ulang idokot kene hukumna berarti jeges de marceramah di atas kereta ni mu. Yaitu balikan dia kereta mau ceramah di gicatna indah. Itu adalah merupakan adah, bukan ta'abbudiyah yang mesti diikuti. Sonondo memahami hadis ni Nabi SAW. Naam. Kemudian adapun hukum yang kedua bisa kita ambil bahwasanya liur binatang yang halal dimakan tidaklah najis. Sebab liur binatang ini mengalir ke pundak sahabat itu, yakni sahabat yang bernama Amr bin Kharijah, mengalir ke atasnya, maneteki, ijurni binatang ini. Tetapi Nabi SAW tidak, yakni indi goraya, ipasip Nabi do, ipasip Nabi.
Di dalam usul fikih, apabila Nabi Muhammad SAW mendiamkan apa yang dia lihat, maka itu menunjukkan boleh. Kalau seandainya itu najis, pastilah Rasulullah SAW mengingatkannya. Yakni wahai Amr bin Kharijah, Paiyas naron ijurni untoidah arana najis de pasti didokon Nabi. Sebab Nabi SAW itu tidak mungkin melambatkan keterangan hukum. Rasulullah apabila melihat sesuatu yang salah, pasti Rasulullah akan melarangnya kalau salah. Tetapi kalau Rasulullah tidak melarangnya, itu artinya berarti tidak salah. Oleh karena itu ulama mengatakan bahwasanya takrir, diamnya Nabi SAW atas suatu perbuatan yang dilakukan di hadapannya atau yang Rasulullah dengar di hadapannya, maka itu menunjukkan kebolehan, boleh deh. Maka nana jolo Khalid bin Walid rahimahullahu ta'ala, yakni dihidangkan di jolonia ima binatang kadal gurun pasir, mirip dengan biawak. Ende biawak. Kadal gurun pasir, di hadapan bahasa Arabnya dob. Khalid bin Walid memakannya. Tabo ada malaliyah. Tabo, tetapi Nabi SAW melihatnya, Nabi tidak memakannya dan tidak juga melarangnya. Ini menunjukkan berarti boleh memakan dob, yaitu kadal gurun pasir. Walak Arab na tabo de lalalaih. Adong dapat salah satu keistimewaanna kabel gurun pasiron. Nikalai makuat do bainon dalam segala hal. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya adalah hadis yang keempat, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, qalat, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci al-mani, air mani. Summa yakhruju ila sholati fi dzalika tsawbi, lalu beliau keluar menuju tempat salat untuk salat fi dzalika tsawbi, dengan memakai pakaian itu. Yakni maaf, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui dia adalah basyarun yuha ilaih, seorang manusia biasa namun dia diberi wahyu. Yakni dia mengalami apa yang dialami manusia biasa. Rasulullah yakni setelah bangun tidur ternyata ada bekas air mani di pakaiannya. Kemudian Nabi SAW hanya mencuci-cuci sedikit. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke masjid untuk sholat. Wa ana anzuru ila asaril ghusli, kata Sayyidah Aisyah, saya masih melihat masih ada di situ bekas-bekas basuhan. Yakni adong dapat tanda ni bekas air mani na baru basuh ni Nabi, adong dapat sisutik tandona. Ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian muttafaqun alaih wa li muslimin, da bagi Imam Muslim, yakni ada tambahan hadis, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farakan. Aku telah mengoreknya dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni benar adong kuda desi bekas air mani, kemudian ukorek somelaya. Apa maksudnya korek dengan sasilon. Kemudian wa pilabjin lahu laqad kuntu ahukkuhu yabisan bi zufri min thawbihi, aku telah mengkoreknya dengan kukuku, yakni rap sasilot kuda mabain. Dapat ubuat gundar mamasuna rap sasilot kuda mabain. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di mana bekas air maninya itu sudah kering, yabisan kering, yakni dalam berubah maoring. Cukup menekingai basuh Sayyidah Aisyah be olat nai korek-korek ni masuni somela. Yakni dari hadis ini bisa diambil beberapa hukum ataupun pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah bahwasanya sebagaimana kita katakan Rasulullah itu manusia mengalami apa yang dialami oleh manusia. Kemudian pelajaran yang kedua adalah yakni boleh memakai pakaian bekas air mani, adong disi air mani ibasu, tetapi lek adong depesil peninggalan na dapala melaya 100%, lek adong peninggalan na sotik, itu boleh dibawa untuk sholat. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha masih melihat ada di situ bekasnya. Tetapi Nabi SAW mayobannya sumbayang. Dari si pahami ulama
berarti anggo bekas-bekas semua ni depe tolade. Kemudian pelajaran yang ketiga diambil siun hadison, apakah air mani itu najis atau tidak? Kalau mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah yang paling masyhur mazhab kita, air mani itu bukanlah najis. Dan najis sih. Maaf, kalau seandainya adong di pakaian ni bayobat sumbayang. Sah di sumbayang ni sah. Sebab itu bukan najis dalam mazhab Syafi'i. Yang najis itu menurut mazhab Hanafi. Anggo Hanafi najis lo jalai. Asal dalam mazhab Asy-Syafi'i air mani itu bukan najis, logikanya adalah manusia itu diciptakan dari setetes air mani. Kalau seandainya itu najis, asalnya najis, tentu saja manusia itu najis. Kenyataannya manusia itu bukan najis. Bukan najis. Oleh karena itu air mani itu bukan najis. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua di dalam hadis ini. Kalau seandainya itu najis, tidak cukup najis itu hanya dikorek-korek. Yakni korek-korek rapsa silon ni ba, dah cukup Anggo najis kan mula ona nak misalkan baju ni ba, sangapi badan ni ba nak kone basu di iasi mela. Kone basu. Mula pakai nak kone basu sampai mela. Tetapi kenyataannya Sayyidah Aisyah melihat itu hanya mengkorek dengan jarinya. Yakni dengan kukunya. Menunjukkan berarti bukan najis. Hanya saja tidak baguslah nampak seperti itu. Yakni laulak kepala tadi dah tanda. Berarti bukan najis. Inilah yang dipahami oleh mazhab Asy-Syafi'i dalam memahami hukum ini. Naam. Kemudian hadis yang kelima, wa an Abi Samh radhiyallahu anhu, dari Abi Samh radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyati, dibasuh daripada kencing jariyah, yakni anak perempuan, wa yurashu min baulil gulami, dan cukup dipercik daripada kencing anak laki-laki. Naam. Yakni di sana bisa diambil pelajaran adanya pembedaan antara kencing bayi anak laki-laki dan anak perempuan yang belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibunya. Anggo marung godang dotong alak nai beda deh, sarupo de nakinin alak lain ada burung marung godang. Atau nakin menek dapat di bawah umur 2 tahun tengah air susu ibu be minuman nia be. Maruk segala macam di minumnya. Minum jus bagai ya kan? Ibenda merlaku be. Jadi so merlaku perbedaannya adalah yakni masih di bawah umur 2 tahun dan belum minum apa-apa kecuali ASI ibunya. Naam. Ada perbedaan. Kalau dia air kencing bayi laki-laki, maka itu adalah najis ringan. Anggo najis ringan dia yakni cukup dipercikkan. Misalkan maaf ikut cingit daga anak ni ba popu ni ba baju ni ba. Nda mesti nak kona yo ni misalkan tu aikan. Iba sujud dah. Nda mesti. Cukup manakinin ioban pakaian on, kemudian ibuat aiki ipercikon ni bahasa ni pis-pis. Bisa meyobat sembayang. Onma kalau dia itu anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa. Tetapi kalau dia anak perempuan, oh beda. Sebagaimana dia kencingnya orang dewasa, seperti itulah hukumnya. Wajib ioban tuaikan, ibasu. Yakni bagasan ibasu, mesti. Ima perbedaannya. Para ulama mencari hikmahnya, asulana ibedaon. Salah satu hikmahnya, kebiasaan orang Arab, itu sangat senang menggendong bayi laki-laki. Gua anak alak lain aja perwan lemang gua apa nih. Jadi datanglah hukum itu memudahkan. Aran anggo sotik-sotik tu nak kone basu onde mamasu saja mekari aja. Diberikanlah kemudahan mula anak laki-laki nakinin cukup dipercikkan. Beda dengan anak perempuan kebiasaan dalam Arab beda on agak agak baso lale menggendong bayi perempuan. Kecuali anak-anak na terdekat ayat nai umat nai terimi. Tetapi yang gua anak-anak lain, oh sudah di marsiopa. Seharusnya memang soni do. Nggak lebih jages. Angguan ada bor nak saru siopai. Cukup mesoni na orang-orang terdekat. Maka nakin dibedakan Nabi SAW tujuannya adalah untuk memudahkan umat. Kemudian selanjutnya wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhu, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi damil haidi yusibus sauba, pada darah haid, maksudnya darah haid
yusibus sauba yang mengenai pakaian. Yakni perlu kita ketahui bahwa pengada buru rapi tadi son perlu kita jelaskan suatu kata. Karena hukum ni Nabi perlu kita botol. Yakni apa itu darah haid? Darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan karena sifat tabiatnya. Sebab ada darah yang keluar dari rahim perempuan bukan karena tabiat. Nah keluar. Iidokon me darah istihadah. Anggo darah istihadah ini benar tabiat nih, benar dong dia disi penyakit. Nah, apabila darah haid itu keluar, maka dia ada di situ pengaruh hukum. Pengaruh hukum ahama, salah satunya tidak bolehlah lagi baginya itu sholat, datola sembahyang, datola puasa dan lain-lain. Nah, untuk memahamkan, dia adalah ustadz darah haidon. Yakni darah haid ini dibagi ulama waktunya itu kepada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah minimal. Sedikit-dikit masa haid perempuan itu adalah 1 hari 1 bulan. Yakni, mulai misalkan ada boru. Haid misalkan di jam 10 menyogot. Tiba-tiba di jam 12 matak. Ndang bedaro nak keluar. Apakah sembahyang me sangat indah? Jawaban nanda pada sembahyang. PT jolo sadari sabur nih. Itu guna ni ben ulama dabo. Masa haid paling sedikit itu 1 hari 1 malam. Anda sering no persapat tuawan. Ustaz baru dapat mula matak musik sembahyang mawin ya. Sapai jolo. Marung adong do na haid sadari sabur indah pada 2 jam dapat ning ya. Dapat pas jolo 1 hari 1 malam yakni 24 jam. Anma hukumnya. Aku ni bawa soalan dalam mazhab Syafi'i secara zahir dengan tari ngadong betari dadaro nak keluar, tetapi anggo kenyataan na arana darah haid ini keluar dari bawah rahim. Supakalan dan dia sunda serdasa supakalan. Adong dia di sini sotarida, benar sotarida mulai. Maka ni ben ulama makonsepna 1 hari 1 malam minimal masa haid perempuan. Yang paling lama itu adalah 15 hari 15 malam. Kono paling golok. Sehingga mulai dong anak baru malu bi 15 hari 15 malam. Misalkan itu 15 hari terus dari keluar darah. Indah darah haid bibi darah istihadah dan wajib memaridi sumbayangnya. Tina terus dari keluar masih sumbayangnya. Masa bulan isang kelek darah haid ini darah haid bibi. Darah haid itu paling lama 15 hari 15 malam. Kemudian biasanya itu adalah 7 hari 7 malam atau 6 hari 6 malam. Nah. Kemudian di hadis ini dikatakan bahwasanya Asma binti Abi Bakar ini yakni bertanya tentang apabila darah haid ini kena pakaian, ona baju nibah. Nabi SAW mengatakan tahuttuhu engkau mengeriknya, yakni gundar jolan Nabi SAW, summa taqrusuhu, kemudian baru seharusnya dikucek-kucek ya ada warna lain, ya ibilas-bilas ya, iporo-poro. Summa tandahuhu, kemudian engkau membasuhnya, summa tusolli fihi, kemudian ia solat padanya. Maaf, yakni apabila seorang perempuan terkena darah haid, maka dia sudah terkena najis. Sebab darah haid itu adalah najis. Buktinya dia najis, Nabi SAW memerintahkan untuk dibasuh. Yakni tahuttuhu, bahkan pemasuhnya nak kena ias, betul-betul mela. Disuruh Nabi SAW. Jadi di soniraku jelas do, apabila terkena darah maka wajib dibasuh. Dan ini berlaku kepada semua darah. Asal madar berlaku. Nah, kemudian hadis terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat Khawlatu ya Rasulullah, berkata Khawlah, ya Rasulullah, fa illam yadhhabid dam, apabila darah itu tidak hilang, ndak kehe, mau gundar ya Rasulullah. Tetapi lik adong da pedisi bekas-bekas ni daroi, maurinya sopat. Ibia ya Rasulullah nya. Qala yakfikal ma'u wa la yadurruki asaruhu. Cukuplah bagimu air dan tidak mengapa masih ada bekasnya. Yakni maksudnya anggo madung ibaso maregas. Kemudian may gundar ko, tetapi lek anong defisi warna na, indara mela warnay, mula na narara lek terus defisi, imadung cukup may sumbayang masoninin Nabi SAW. Yakni naku so pala subak iba ini, subak iduk kabi ini, nakot wala. Anggo secara hukum, madung iyas de. Ini berlaku kepada semua najis.
Najis itu apabila melekat ke pakaian kita, kita hanya berkewajiban membasuh semampunya. Lek indara mele, lek indara malokang, dara. Oleh ni ipi madung suci mei menurut hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amaduk salose itu membaca satu bab izalatin najasati wa bayaniha. Masa bab kita baca, mudah-mudahan orang yang membaca satu bab itu ilmu lebih baik baginya daripada solat malam 100 rakaat. InsyaAllah kita nasadarun may kita baca satu bab, menurut kalian sembahyang tahajud, matar kalah kot kita pahalonai sesuai dengan beberapa asar dari para sahabat. Mudah-mudahan ada manfaatna di hita sasudena. Amin. Allahumma amin. Barangkali yang godong persapaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama betul. Betul dari saat dari betul marah tahu. Marah. Bicara sujud. Anak lain berumur 8 tahun. Jadi bersuruhlah sembahyang subuh. Akhirnya mengenai kebenarannya. Oh sendiri orang Islam. Wah itu. Jadi. Kumpul lo sangat langsung jawab. Kumpul marak secepat gitu. Catat jauh lah. Ijurba. Ini mustahil nekelu kau boleh lawan. Dari baru mengandung bau saat itu. Itu perlu ketua. Oh, tuan guru doang bahaya doh. Kemudian Nabi mungkin melakukan karena imtihan, Allah. karena kita ibadah, karena tradisi, karena kalian, karena suatu kebenaran. Jadi maksudnya nama diikuti ini dari apa tuh? Tema diikuti maksudnya imbang. Nah, jadi terima kasih banyak kepada Bang Anda nomor siapa mengenai ijur bari ya teh. Ijur bari berarti nak keluar sion boltok benda bo sebenarnya.
on jelas hukumnya najis. Najis berarti wajib dibasuh. Nah, itu najis wajib dibasuh. Setiap yang keluar dari perut itu adalah najis. Makana muntah, termasuk maijur bari, kemudian darah nak keluar bagi sang simbol tok ni bangsuan dia, itu semua adalah najis. Tetapi kalau dia keluar dari mulut, yakni ijur ni bande ijur bari gua ijur ni bang, atau yang dia keluar dari otak, seperti misalkan maaf ingus ni bang, mon ni sada laki, itu bukan najis. Angin najis. Ibedaon nak keluar sion boltok, nak keluar sion mulut atau sion otak, itu indah dinajiskan oleh para ulama. Nah, tadi ang nak kinani yang gujur bari nak keluar sion boltok di biasaan itu adalah najis. Nah, adapun nakin pertanyaan ni tuan guru tah, yaitu adong nakin 4 perbuatan Nabi on nekarejon ni Nabi sendiri adalah hukum non nawajib don sangana indanin. Nah, di antara yang 4 itu masih dibagi-bagi ulama. Kalau dia bersifat jibillah karena tabiat, itu hukumnya adalah boleh. Boleh. Nabi jibillah salah satu adalah berhubungan, boleh. Naam. Kemudian Nabi SAW tabiatnya tidur juga hukumnya boleh. Naam. Kecuali ada di situ dibarengi dengan niat mencontoh Nabi. Gitong beda Husain nih. Yakni also nakinin lana misalkan nakinin modem ko menjelang zuhri, modem kailulah gorarna mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi do tujuan kong gimar pahalo me. Sarupo rap nakin dengan adat. Adati adong ikarjo Nabi karena adat, misalkan marjuba. On pada hukum Nabi melakukan itu adalah boleh dihukum nih. Yakni indah sunat, indah wajib, apalagi boleh. Kecuali nakinin diiringi dengan niat. Asu marjubolana, oh Nabi tina suka ani jubah. Ibarati baru marpahali ya. Tetapi anggo ini sudah berniat, dia hanya sekedar yakni itu adalah hukumnya boleh. Dia tidak berpahala, dia tidak berdosa, biasa saja gitu. Nah, ima anggo nakinin adat terap jibillah. Adapun nakinin anggo dilakukan Nabi karena kekhususan, haram mengikutinya. Yakni Nabi SAW melakukan kekhususan di sini. Contoh ahama nakinin, yakni memiliki istri lebih dari 4. Ini aku ikuti, sangat yang udah lama saya mulai ikuti merdosa. Anda bisa dokon yakni sunnah ni Nabi dan doang lemu. Orang semua memahami hukum. Nah, kemudian yang terakhir adalah ubudiyah. Nabi melakukan itu karena faktor ibadah, karena ketaatan kepada Allah. Apakah hukum melakukannya? Itu hukum melakukannya tergantung daripada kenapa Nabi melakukannya. Ada itu dilakukan Nabi SAW, kemudian setelahnya ada perintahnya, maka itu wajib dilakukan. Contohnya Nabi SAW sembahyang 5 waktu sembahyangnya. Kemudian setelah diperintahkan Nabi umatnya, sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyang komuninya. Berarti nakin perbuatan Nabi adalah wajib dikarijoon. Nah, tetapi anggadong nakin perbuatan ni Nabi SAW dikarijoon ya, tetapi indai perintahkan ya, on berarti hukum mengikutinya adalah sunnah. Hukum mengikutinya adalah sunnah, yakni karijoon Nabi, ibadah. Misalkan Rasulullah sembahyang duha dan seterusnya. Nabi ini perintahkan ya. Ini surya umat niya nakisuma karijoon na. On berarti hukumnya adalah sunnah. Jadi intinya tidak semua yang dilakukan Nabi menunjukkan wajib. Tapi kadang-kadang yang dilakukan Nabi itu menunjukkan wajib, kadang menunjukkan sunnah, dan kadang menunjukkan boleh. Nabi SAW tidak pernah melakukan yang haram, itu saja. Dia juga ada Nabi makarejoon na haram. Mula makarejoon na makruh, Ustaz, lalu Nabi makarejoon ni na makruh, na mukoru. Pada dasarnya Nabi SAW tidak akan pernah melakukan yang makruh. Sebab yang makruh itu diperintahkan untuk dijauhi. Anggoy karijoon Nabi tong na makruh, sementara ita umaton diperintahkan mencontoh Nabi. Karijoon Nabi na makruh, berarti ita karijoon muslim na makruh. Dan logis. Oleh karena itu pada dasarnya
Nabi Muhammad tidak akan mengerjakan yang makruh kecuali. Rado Nabi makerjaon na makruh, tetapi nakinin dengan tujuan mengajari ummaton bahwasana indana harami. Contoh, Nabi SAW juga ada di dalam minum jongjong. Jangan Nabi. Padahal minum jongjong itu hukumnya makruh, mukuru di minum jongjong juga, di ba? Nabi juga ada di minum jongjong. Ada di hadis ini betul le. Apakah berarti sebenarnya Nabi nakin mengajari arana ketika sahabat madung mengira haram hukum na minum jongjong, sehingga Nabi ingin memberitahu bahwasanya berdiri itu tidak haram. Ketika minum tidak haram. Buktinya Nabi melakukan. Kalau seandainya haram, tidak mungkin Nabi melakukan itu. Contoh yang lain, maaf. Ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah disaksikannya pernah beliau itu kencing berdiri. Tetapi itu kan perbuatan yang makruh, dah haram dah boy. Ulangi sangka kamu jongjong nakin kucing haram, dah haram ya. Nabi Rasulullah SAW melakukannya sekali, dua kali. Semua nimyai. Tujuannya arana ketika nakin may sangka alak haram hukumna. Dijelaskan Nabi dengan perbuatannya indana harami hanya sekedar makruh, tejauhimu sebisa mungkin. Ide. Maka Nabi atau kadang-kadang manombo apalagi di bandara-bandara, hindi dong najuguk, najongjong do sudah ini ya. Isangke na haram dah harami, makruh deh. Di kitab-kitab ulama mendokon makruh deh. Nah. Sama itu contohnya Nabi SAW meninggalkannya supaya umat tidak mengira wajib. Contohnya sembahyang tarawih. Nabi Muhammad SAW ketika sembahyang tarawih di hari pertama, sahabat menyaksikan alaihi sembahyang kali. Hari kedua Rasulullah sembahyang alaihi sembahyang kali, sembahyang terus. Kemudian ada beberapa hari Nabi Muhammad tidak sembahyang tarawih, bahkan tu maksudnya tidak roya, bahkan ngaruya. Tujuannya adalah ulang disangka sahabat nakin nadung wajib tarawih. Arana kalau seandainya ini tinggalkan Nabi Muhammad sembahyang tarawih terus tiap malam, itu dikhawatirkan sahabat mengira itu wajib. Jadi intinya kadang-kadang Rasulullah melakukan sesuatu yang dia pernah larang, tujuannya adalah menjelaskan supaya umat tahu itu hanya sekedar makruh. Kadang-kadang Nabi Muhammad meninggalkan sesuatu yang rutin dia lakukan, tujuannya adalah supaya umat tahu itu bukan wajib, tetapi hanyalah sekedar sunnah. Wallahu a'la wa a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada para tawara banyak salah. Masa pada guru ya. Mengenai sholat. Ada kan aturan untuk tertib di sholat. Ada. Nah bagaimana kemudian dulu sholat itu adalah yang agama. Sama ada aturan dah tapi ini kata dia itu sholat sembahyang. Asli siapa yang dulu? Ada yang dah boleh setiap hari ini daripada orang berjamaah atau berlari, maaf dah yang tidak terjadi. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, ya. Sebentar ibu nak jadi urusan ada. Ada. Itu kan Allah Subhanahu wa taala. Ini buku apa? Nah. Nama dua apa sih? Ini benar nih boleh. Waalaikumsalam. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini siapa yang guru ini masalah kita harus sholat. Kan kita berapa masalah sholat tidak? Alah. Itu itu merasa apa masalah nikah. Saya nggak bermaksud kita nikah. Saya kan bisa ini dua ini nanti tahu. Bahasana
Namar istri obat di bidan satu indah sendiri, indah bisa indah sanggup dia. Artinya sebahagian ulama, sebahagian ustaz-ustaz kan hanya ada indah kurang kosro dia ada argumentasi naik. Arahnya rata-rata arahnya tiadaan ekonomi mungkin ya, paketnya tiba-tiba baru ini pada sadar. Jadi buat tengah pada masuk kita undang, berarti nak ini udah penuh berarti onnya otaton Rasulullah yang bisa berarti atau sama dia mungkin dia bisa dijelaskan. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak kepada Bang Anda nakin marsabat tentang aturan atau tata tertib sembahyang. Adong deh Ustaz, adong jelas matong adong. Pertama perlu kita buat mengenai sembayangon. Oh, mengenai sembayangon, adong daw na sembayangon dibagi menjadi tulu bagian. Adong gorarna opat bagian do. Adong gorarna syurut, yakni syarat. Syarat sebelum sembayang. Adong gorarna purut, yakni rukun. Rukun ketika sembayang. Kemudian adong gorarna nakinin adalah sunnah na sembayang. Yakni sunnah bagi ulama dan menjadi dua bagian. Adong gorarna sunnah aba'at. Adong gorarna sunnah hayat. Sunnah aba'at contohnya seperti doa kunut. Kunutun daw sunnah aba'at don. Nedokon sunnah aba'at si andai na itinggal konia di sunnah kon buse iba manggotinya dengan sujud sahwi. Sunnah aba'at me gorarni. Adong buse gorarna sunnah hayat. On si andai ni tinggal kon dengan sengaja atau tidak sengaja, indah disuruh iba sujud sahwi. Contohnya takbir-takbiri. Misalkan takbir lau rukuk, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. On sudah na sunat don sendiri ngapa ke baini atau bacaan iqtidal. Bacaan rukuk misalkan subhana rabbil azim dia baca ya. Atau bacaan iqtidal dia baca ya, Rabbana lakal hamd dan seterusnya. On sendiri ngai baca ya, indah mesti nak kona sujud sahwi iyai. Arana sunnah hayat day na'am. Kemudian napapatkan adong gorarna adalah na memakruhkan sembayang. Makruh sembayang indah sopat batal hanya sekedar makruh. Contohnya adalah seperti manaili Allahu Akbar. Ini itu bicat. Oh no makruh dah. Tahu itu sudun. Makruh deh. Nah, arana muslim ada ni tu kiblat liksah dari sembayang nih. Kecuali mai belakang konia, angge nga cuma batal dah paling utama. I mukorume sembayang. Mengenai tata tertib on memang terginjang no pembahasan nyon, cuman perlu kita boto. Iya, ini kebanyakan masalah di situ adalah bukan masalah wajib. Arana misalkan ketika Rasulullah SAW memerintahkan ketika mau sembahyang supaya kalian harus bertakbir takbiratul ihram. Kalian takbiratul ihram, si andai na madung takbiratul ihram kalak madung sahmeh. Mengenai takbiratul ihram nai misalkan apakah tangannya naginjang tutu gicatan atau misalkan tangannya terlalu pendek tutoru atau misalkan ngapa ke iangkat ya Allahu Akbar sunan mibenya udah pakai. Isude adalah hanyalah sunat de sude dan wajibi. Ketika binakini perintahkan Nabi takbiratul ihram ya Allahu Akbar ni meruk sahme. Asal madung nakin takbir ya. Bahkan sana nabo nggak pakai takbir Allahu Akbarnya, madung me. Makanya ulah kita heran, misalkan anggo adong di beberapa negara, dia pakai songonon. Songonot kele sembayang. Ini memang salah satu pendapat dia dong di dalil lalai. Jadi inti dan amai kebanyakan perbedaan di situ adalah bukan mengenai perbedaan sah tidak sahnya solat. Itu kebanyakan adalah perbedaan di mana yang lebih afdol, di mana yang tidak afdol. Yang lebih afdol misalkan ketika takbir adalah ketika tanganon sejajar
Ada dua dalam mazhab Syafi'i. Pertama, tangan sejajar dengan dada. Allahu Akbar sejajar dengan dada. Pemahaman pertama dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua Buse, ketika tangan ini sejajar dengan telinga. Anak telinga. Allahu Akbar. On Arab na benar mon. Naam, Arab na to may pakai Allahu Akbar atau Allahu Tatugi Sotik bisa. Naam. On ma, tetapi ang usahan na nga suliban niya, sunod ako niya, Allahu Akbar, na nag-injak tuwa niya. Apakah sah dia nakisumbayang niya? Sah. Sunod ako, itu hanya perbedaan, imana lebih abdol, imana nasuab abdol. Yani, ulat ni sunime. Tetapi insyaAllah, biar lebih jelas na rako kinay, khusus sudah itaban kajian, sangat dia praktek sumbayang. Nah, seperti di Al-Muhajir ini, alhamdulillah mau praktek, mulai dari pakal sampai ujung, songan dia adalah persumbayang ni Nabi SAW. Yakni, bo pena pertemuan ke depan kan, arah naginjang no pembahasan yon debo. Pertemuan ke depan insyaallah kita bahas khusus untuk sumbayang, kita praktekkan langsung. Bahkan mulai memandion jenazah kita praktekkan langsung. Kita buat boneka na. Baru dah kami di eksalak, langsung praktekkan jenazah. Sengaja na awam-awami bisa telami praktek kon memandion jenazah. Sugari ni atsogot memandion mayat miya. Namo mo do niya. Sugari ni memandion mayat miya. Aso mamo lo ya. Madapot kira rahasia hukum na sudah. Ima kira-kira. Nyambung dulu Ustaz. Masalah sholat. Jadi Pak. Yang wajib tentang sholat, hukum sholat. Karena bacaan na yun. Contoh, Allahu Akbar, boleh sholat. Kemudian Fatihah. Ulang ay baca pemana nagkim. Pemana arwara, Samiallahu liman hamidah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Contoh, debay non. Debatin. Cuma alhamdulillah ya. Kemudian Allahu Akbar. Pada at-tahiyatun. Oke. Sebetulnya dia adalah wajib. Sudah ada supaya kok. Alah. Dah wajib. Nah contoh takbir ke wajib. Alah. Allahu Akbar. Baca at-tahiyat Al-Fatihah. Kalau dulu wow sujud kata do baca. Allahu Akbar sujud bisa do baca. Alah. Kalau tu duduk di antara Sujud. Bakal. Alah. Tiada kok. Ini sebetulnya bacaan non wajib. Ini nas wajib. Jadi alah. Macam ni. Lepas deh. Jadi on memang perlu kita boto. Salah satu memang alat sumbayang ibu tiru ini na wajib, ini nas wajib. Memang na perlu. Na wajib anggo dibacaan utikan mia. Nah pertama adalah selain niat, anggo niat tunggu jelas deh kan. Dengar di hati-hati deh sebenarnya. Nah pertama adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar wajib. Mulai ndak pakai takbiratul ihram ndak sah. Halo suki ya. Ndak sah sumbayangnya. Atau ini takbir na lain. Allahul A'zam nih misalkan. Kalimat na lain ndak sah. Nakonna takbiratul ihram. Allahu Akbar. Naam. Kemudian ini nawajib adalah membaca Fatihah. Anggonakin Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Nago kan dabot. Sebenarnya doa iftitah ni Nabi. Anggo dia Al-Muhajirin mau jelaskan dia adalah doa ni baca ni Nabi ketika sembahyang. Ndak wajib nih. Fatihah mesti wajib. Ketika berdiri, bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah sampai waladdallin. Bahkan kalimat amin indah Fatihah. Amin. Ngapa pakai amin ba ini ya? Waladdallin sip ya. Atau Arab sip sudah jamaah misalkan. Sah deh, sah. Karena amin ini sunat dihukum ini dan wajib. Nah. Kemudian setelah nawajib ada ketika i'tidaliyah. Nawajib adalah i'tidal. I'tidal memang wajib i'tidal. Yakni i'tidal wajib kemudian tamakninah disi wajib. Maka nang kalau kau i'tidal Allah langsung yang ketindas sumbayang nih. Arana tamakninah
wajib. Allah wajib di sejenak ya berhenti. Sejenak berhenti. Kemudian bacaan na adong di sini dah wajib. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi dah wajib. Sunat. Atau bacaan lain, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghfirli, itu salah satu bacaan yang tidak boleh, dah wajib. Sami Allahu liman hamidah, kalimat sami Allahu liman hamidah indah wajib. Bacaan di ketika tidak dah wajib. Rabbana lakal hamd dah wajib, mil'us samawati wa mil'ul ardi dan seterusnya dah wajib. Kemudian sujud Allahu akbar, sujud wajib. Tumakninah ketika sujud wajib, dah bisa sujud bangkit, dah sah. Tetapi oleh nisi yang membaca di sini subhana rabbiyal a'la dia baca ya sah dan wajib membaca subhana rabbiyal a'la. Adung. Kemudian duduk antara dua sujud memang wajib. Tumakninah berhenti sejenak wajib, tetapi bacaan di sini wajib. Rabbighfirli dah wajib. Naam, kemudian sujud sarupa. Kemudian ini dah wajib. Nawajib busenaron adalah di saat tahiyat akhir. Tahiyat awal, mulai siapa rakaat atau 3 rakaat, dua kali tahiyat kan? Tahiyat awali indana wajib. Sendana rakaat, ma rakaat kedua madung. Langsung ia berdiri, seharusnya kan tahiyat awal demi. Langsung ia berdiri, Allahu Akbar. Dapat kita tahiyat awaliyah. Sah di sembayangnya, sah. Oh, nakin masalah na wajib saja ni tekajian bah. Nah jelas tu mai tinggal ko ni gok pahalo. Nggih, memang jelas tinggal ko ni na sunati meninggal ko na gok pahalo. Kemudian di tahiyat akhir ana si wajib. Nah wajib di sini adalah membaca tahiyat. Anggota tahiyat wajib dibaca. Wajib dihafali at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu dan seterusnya. Kemudian setelah membaca tahiyat, membaca sholawat itu wajib. Tetapi perlu kita baca sholawat na wajib di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh ni misalkan maduk sah me sembayang niat. Maka mungkin mulai sembahyang tarawih oleh nun baca guru-guru tai imam-imam sok topat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aran oleh ni pemeruk sah deh. Mulai palali terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ima tu na jegesna. Ina jegesna me. Tengai baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh ni ya madung sah me sembahyang ni. Kemudian nawajib busa adalah membaca salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini wajib. Salam kedua wajib bibe. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini misalkan tiba-tiba maaf, buang angin ya keluar, batal. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngapa salam kedua ma buang angin ya? Misalkan ini maruk sah me sembahyang nak silaki bibe. Arana na wajib nakin salam pertama ni. Adapun salam kedua itu adalah sunat. Makanya dalam sholat itu sebenarnya lebih banyak itu yang sunnah daripada yang wajib. Maka mulai dokap na baru masuk Islam, na wajibnya jolo pa jolo. Ada pe hafal balu mahdini pion nimu. Sedangkan ona jolo ona tahun menghafal baru dapat. Nah, jadi na wajibnya mah diajari wallahu a'la wa a'lam. Tapi biar lebih jelas nak ini khusus mengenai sembahyang kita pelajari. Kemudian pertanyaannya Abang dan nakinin mengenai yakni poligami nanti. Sebenarnya poligami hanya khusus ini dabi sang indah. Jumlah na donai tentuan. Anggo hukum poligami itu berlaku kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Jumlahnya mia. Anggo tu Nabi lebih dari 4 tidak masalah. 11 istri Nabi tidak masalah. Sekali pakai Nabi tidak masalah. Tetapi kalau dia umat Nabi Muhammad paling banyak itu 4 sekali pakai. Tetapi misalkan yakni mau opat ada burun ya meninggal atau barangkali sirakon ya manambay busay ya berarti malim ada boy. Tiang sekali pakai kan lek opat DP. Lek opat DP anggoy sangajo tola DP. Lek tutup saja opat ini menjadi kunci. Mula martamba adong na mangura. Oleh ni ya. Mengenai ahadilan ustad hukum ni poligami. Ono gari siapa yang madobo? Iya, ini hukumnya adalah dia itu tergantung orangnya. Pada dasarnya hukum poligami itu adalah disyariatkan, dianjurkan. Bahkan anggota lagi ayat ini pajole diisuruh ni amar istri poligami daripada sada. Baca mu tu ayat naik.
Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ni dah. Nikahilah istri yang cocok bagimu dua pajolan ning ya. Mula nga bisa dua tolu na mangawa. Mula inda bisa tolu opat ning ya. Sada andi gandai fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Mula perbiar kamu baru sada ning ya. Ya, na perbiar do sada. Maka kebanyakan hiton adalah na perbiar makana sada. Maaf seribu kali maaf. Anggo ita ligi seja onda ngana masuk awak kan. Tiada benar. Oh iya. Allah. Teh hukumnya saja dinawi sini. Cuman sini ketika di kang lagi para sahabat indah dapat kita sejarah ni sahabat atau maulday sejarah ni sahabat hanya memiliki istri satu. Borat deh, dijelaskan dari sejarah ni para sahabat isro na sada ada boru na maul deh. Berbeda Arab sendiri. Na maul menjalaki na dua walaupun dia guru. Bahkan so tikwang teh pengalamatku ondalak Nigeria don. Ya ni ketika dokon ketika usapai on sama-sama penuntut ilmu dami. Ya ni sama-sama anak kuliah. Ia madu ada boru ni. Ausa ada pinga dong ketika. Madu mula ola nagit pigalan na niat mula nanikum. Pino matong tolu sanga dua pinga mengubi utimon. Baru ustaz ilalan niya. Gadi sada primarnya. Ittaqillah ni dia tahu. Maksudnya takutlah engkau kepada Allah niya. Yakni nasumabir mo to Allah Ta'ala ni. Yakni seolah-olah aib dia lai apabila ia sada ni perguru nalak. Ni perguru nalak sada da buruna seolah-olah aib dia lai. Nauzubillah. On dengan mengajari on hanya sekedar yakni pembahasan. Kira baik yang mana baik. Kita Ustaz. Tuan. Dari kebetulan iba biasa pas di perjalanan tamu sembahyang subuh kita berkunut. Alah. Apakah sudah sah bila bayi atau sendiri? Naam. Ibatong mazhab ni Syafi'i itu atau NU di tanggal syarah di Indonesia. Na biasa markunu. Tiba-tiba sembahyang ibadah masuk Muhammadiyah majolodokon. Pas sembahyang subuh. Ya indah markunut. Kemudian setelah ustaz sujud sahwi dawi sangat indah. Dia sujud sahwi. Nah, mengikut imam diba. Sarupo de nakinin misalkan ada seorang imam adongnya na lupa. Iba nga na lupa iba makmum. Tetapi ketika sujud sahwi imamon wajib busyadi pada sujud sahwi. Ulang iba nakinin nga na lupa na lupa niya ikut imam. Begitu juga nakinin mula nakin imam na nakinin sujud sahwi iba ulang sujud sahwi. Arana mengikut imam wajib sang sunda imam sunni iba. Alah. Sunni mah. Apa itu? Ada misalnya pasang dulu. Bukan masalah saja. Apa yang video tak nama dua itu video ni orang tak baik ni macam apa. Tahu dua kali kamu ni tak baik tu. Rakyat tuan anggo Abdul di tabur buyuk begini baru pasal pada jadi. Izin bersama guru. Pertanyaannya terkait nakirin nedokon digurui di harapan nabat isi kalau nasoal cocok kadal. Nah, neben nilai bakal rahasia nakin guru termasuk nakin kuat. Kuat sagalo, bukan ada. Bahasa dulu lagi kuat sagalo kan. Jadi on tidak kadal.
Nagyaso iba't kalak dito di Indonesia. Lintah. Lintah. Adong ikalay minyak lintah. Warna. On sama na sumundiro ukon yon mengenai lintahon. Ibuat kalay lintah. Ibuat kalay minyak na iyo menjadi kalau sonero kon libur Sumargo gimana? Nah, yang kedua di wilayah kota berkenaan nawadan sana iwalapon mengenai obat indah pandang halal dan haram. Indah be pertanyaan mana halal dan haram. Tetapi mandur ke sana indah on pertanyaannya. Mula mandur sari argana. Demi sapaan dan halal lut sana indah na trola yung sumbayak sana indah. Sehingga terakhir viral na viral ini kalai daro ni ulok kopra. Daro ni ulok kopra. Mula diinom ni kalai baru ada nagtong orang menawa ni kalai dah. Gimana? Jadi soalnya keterangan minggu ada tadi kok gimana cari itu dulu. Tak salah lo ni ya, gua kan. Gimana itu? Nah, tuan. Pertama pertanyaannya Abang Anda nakin mengenai darah ular kopra. Nah, kalau darah ular kopra macam apa teh? Mengenai halal lisangana indah jelaslah on haram betong. Semua darah itu adalah haram kecuali nakinin yaitu hati dan jantung. Itu pun bagi makanan binatang yang halal. Karena jantung ini pada orang hati daro di sebenarnya. Apabila jantung ini halal seperti orbo halal. Adapun darah yang lain, itu hukumnya adalah jelas haram dia dimakan. Dan merimbar. Apalagi uluk kopra. Anggo uluk kon jangankan nakinin daronai. Daging na saja memang haram. Apalagi madolo daronai lebih haram matong. Jelas deh. Kemudian mengenai minyak linton obat kuat. Pertama kita bahas hukumnya. Ada hukumnya memakai obat kuat. Di dalam kitab Tajul Arus itu dijelaskan memang diperbolehkan itu memakai obat kuat. Boleh deh. Kecuali obat kuatnya itu sudah dikatakan medis itu bisa membahayakan. Hati-hati juga dah. Karena adong deh memang rada sadari kuat mula atogot ndarabe. Mapaya. Apabila soni to keadaan na jelas ngato lah bibe. Nggak bisa bibi ngato le pakai bibi. Tetapi kalau pada dasarnya kalau tidak ada mudaratnya hanya dan kemudian jelas tidak ada mudaratnya itu jelas diperbolehkan. Nah masalah. Ini marah aku ini dah. Alah, nak apa lagi yang ginjang masalah. Wala waktu persekaan nga obat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu masalah. Mulai dari kalau umum sebelum balas, ada untuk cambang. Jadi cambang dari siaik orang Melayu. Jadi sudah mengambil air ini dari Ustaz ini. Jadi mengambil air ini bang. Kalau mereka itu sih cambang ini bang. Air tiga ada untuk menurut. Sah dengan ini sangat. Ito tayo sa paderong manambay ino.
Jadi pertanyaan ni abang anda nakin sesuai dengan memang dobo adong gorarna air musta'mal. Adong gorarna air musta'mal, adong gorarna air mutanajis, air yang terkena najis. Anggo air terkena najis jelas metong da tole pakai bibete. Anggo ma air najis. Adong gorarna air musta'mal. Nah, dogon air musta'mal adalah air yang sudah dipakai. Misalkan menjawi tiba. Ibut air menjawi tiba, bekas-bekas suruk ni bay ikumpulkan busi. Ngamawi pitong misalkan kan lek kumpul lesi. Bekas-bekas suruk ni bay kumpulkan busi, on idokon megorarna air musta'mal. Ada hukum ni on, hukum memakainya tidak sah, na tole pakai bibe. Madu ipakai dia tole pakai bibe. Mama menjadi musta'mal. Idokon musta'mal air yang sudah dipakai tidak boleh lagi berwudu dengannya. Nah, tetapi pertanyaannya abang inakin adong aek sekitar 6 gayung misalkan. Tiba-tiba nakin manjawi tiba. Onda ba inda terhindari ira di madabu. Bekas-bekas ni panjawi ni bebek sin muko ni ba atau tangan ni ba ra di madabu. Nga terhindari. Apakah aek nakinin menjadi air musta'mal me aiki atau tidak? Dijawab oleh ulama, itu tidak menjadi air musta'mal. Kenapa? Karena itu dalam konsep mata ummu bihil balwa. Yakni sesuatu yang sudah menjadi yakni kesulitan bagi manusia menghindarinya. Sementara di dalam konsep agama ta yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Mula madung sulit menghindari nakonai pamomo, yakni menjadi tidak masalah. Oleh karena itu kembali ke pertanyaannya abang anda nakinin, mula adok pesinama netek itu tidak berpengaruh, tetap masih boleh dipakai. Dek air bersih deh, suci menyucikan. Aso sesuatu yang terhindari deh. Sarupa deh anirab, adong gorana najis, maafu anhu, najis yang dimaafkan. Misalkan sumbangi ba Allahu Akbar, tiba-tiba adong rungit, gatala nih bate. Pak, ni mardaro. Engko pada dasarnya kan daro najis deh. Tetapi ben aik nasuti kia nasuni idokon me najis yang dimaafkan, ndak masalah. Ndak masalah dimaafkan, wallahu a'lam wa a'lam. Tarsuni makiasanna. Nah. Allah. Jangan ya. Mandoi mi teh. Asik kalian mandoi teh jolo tu almarhum teh. Aduh, membaca Fatihah teh jolo ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ya Allah li ruhi almarhum akhina Rizki Hasibuan bin almarhum Panangaran Hasibuan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wal Mu'awwizatain hadiyatan balighatan minna li ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ya Allah li ruhi almarhum akhina Rizki Hasibuan bin almarhum Panangaran Hasibuan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waj'alil jannata mathwah. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih wa in kana musii'an fa'fu anhu wa tajawaz an sayyi'atihi fa innahu la yaghfiruhu illa anta wa la yarhamuhu illa anta. Allahumma sallimhu ya Allah min adzabil qabri wa min fitnatil qabri wa min adzabil nar wa min zulmatil qabri ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'alhu ya Allah min ibadikas salihin wa taqabbal ibadatahu wa tajawaz an sayyiatihi faktubhu ya Allah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kira-kira nin abangi pertemuan selanjutnya kita lanjut ke dosa khusus sembahyang kita jual praktik sembahyang. Karena anggota bab sembahyang menadau tapi memang debo. Nah lah. Kita usus kosong jadi. Melengkapi kita usus perkiraan dan lain. Lepas lanjut kan bisa do. Tanya tadi kan. Allah. Allah Sembahyang. Alah. Alah. Jadi sehingga orang-orang di luar orang awal pisau ni orang bersama melangkah, ada. Jadi maka nak bodoh orang mau lagi masalah nawai betul kan? Jadi awak berasa itu, nak solat korang, jadi rata-rata apa lagi bacaan apa lagi nak betul, tapi Alah. Mana deh? Halo, mau ini bagian ini. Baik. Saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillah sallallahu wasallam alhamdulillah sama kita yang sudah tahu berwarna waktu 2 tahun terbesar terus mau waktu 2 tahun pengajar saya mohon apalagi kesempatan mencari musibah jadi
sehubungan memang sewaktu pemberangkatan jenazahnya almarhum kau memang sentuh dilanjutkan dengan betul kalau bukan pengajian alhamdulillah banyak yang sebagai berkelanjutan bahwa bukan mengudur masih mengudur atau aduan atau sesuatu mati deh coba mati deh suku di pengajian orang menghormat pertama pun yang bersepi juga tidak ada yang berbeda dengan pengajian di antara kita pengajian yang kedua mula ada yang bersepi ada yang pengajian siap mengantuk ada yang bersepi kalau macam malam waktu kita naik kan jadi begini sudah boleh keluar kan pun memang tersentuh dalam kemesin tembakan doa doa lupaku doa marhumah kemudian doa menurut segala itu ya Allah Tuhanku ya ada memang jangan baru para mengaji nasion doa memang doa mudah-mudahan Allah akan dalam kebenaran. Ya dia berkata hal yang mau kesiap saja, yang mahu. Dia tetap tersenyum lucu. Kelima. Kalau nak untuk mengajar. Masing-masing kan. Tunggu toh. Alah. Orang mungkin baru itu tidak seorang, tidak nama suara juga, bukan penentuan itu sudah buat saja. Kemudian dia mati kena, berdoa bertuan juga, nomor mula kalau berdoa. Lagi kita sudah, maka kita terwajib. Kita ulang mengenang tempat. Begitu orang masuk ke orang ada orang itu luar negeri bermaju saja. Anggo amat ini ingat dari dapur kita. Begitu. Pemuncak tanah sampai bertemu. Bukan menjawabkan tindakan mau. Jadi belum tentu bahwa wajib hukum tentang nabi tujuan karena itu lebih pengen dah. Dia siap-siap kita. Artinya memperoleh hubungan silaturahmi di antara kita. Semua waktu langkah pertama, anggota sesuai dalam hubungan hadir. Pertama nanti kita lanjuran. Bulan memang bagus monton kesempanan ini. Yang juga tujuan tarik lain mah. Tuhan nggak pernah panggilan dah. Bocor kalau musuh kalau ini benar bahas. Kamu mah, kalau marah suci, marah sebelum kau itu. Dan kemudian nanti, ini pada suci. Jadi kita marah, atau tambahkan marah itu kita. Ulang sama dan usia kemanusiaan saudara-saudara sama-sama amal setuju. Udah dong respon pendapat nama berkat kita berfokus untuk kita pondok. Orang pemilu melakukan pengacara melakukan. Mana cuma pencuci sebagai orang untuk kita ini. Nah kalau kita satu dah. Anda pun berfakir, bersudah kerana itu pengacara masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi usul di ketua godang ini, ketua dari Jol. Kamu kau itu sekolah saya. Cuman tong sadia lawan yuranna disepakati bersama. Artinya misalkan minimal 5.000 sebulan. Jadi mulai misalkan notaris atau ada surat tanah ya, coklat nilai di soal. Contohnya notaris atau ke aku jadi terujikan naris manis jagal kan, dosa juga akunnya bisa juga. Itu juga cara kan. Lewat juga ada pembangunan rezeki itu mah harus kan. Sekarang
Ambo dah sepakat ya. Tapi kami cari sebentar ya lagi. Ini kuning saja. Au itu kan ada kinaro mediator lain. Oh, sudah paham dulu kan? Alamat tanda pun memang itu juga arahnya. Kenapa dia nak dubegi? Cuman kini nubegi dibaca si umpamana 5.000 setiap mengaji ni nah ang usul ko doon ulang kita batasi. Arana mulai tabatasi naron 5.000. Bok nga si Binoto so tanda ko niya pengacara at kini Pokok Jari nagit mga linit ng 500 mga dibatasa Minimal 5,000. Jadi ambo minimal na tombo mungkin bisa itarimo dile cuma ulang dibatasi ulang dibatasi ini naman pandapolku ara nga Binoto iba pinabuhat ya marasoki ba panen iba pala dapat konoktor umpamana doon kan iba kan yung maraali ba maraamal iba tunapa rin ini Rasul na nagsinumpustad kan masalah kan memang dia tahu kan namun kan nabetot doon ang buwasa na kinang ko ba na so no mo at ay samon tarima kan at sa araw na dito ni kontek do tarima namumas na kin masalah ko masalah na kin pamana na to maay ka isino ka gunaan na ito memang masalah yung ay masalah ito pagod kayo ya Binoto yung diyan tayo ito pamana sa ulo ito tarima kas kemalang kasuli do kasi kayo sa pula ito ano ka na buwan doon ajaw ko ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usube komisar perjamaah tanggal 20 ini menanggapi okat mencapai bodak kena tanggal sekian dengan berpengadaan ketemkat tadi lain angga persetujuan na sangat pun bahat sebab panang rumamprita bukan dapat kuda apalagi pondok mungkin pengajian kedua mungkin selain ketemkat iuran na peto coba iuran adong kas kemalangan adong kas pengajian adong kas bulanan mungkin setong sesuai kemampuan Ape, mula pegawai pun potong atas 1% ini aku itu berimpang bertenggelam. Karena Tuhan pemaler rasul kita tanpa batas tidak. Tentu itu betul sebab tanpa batas dunia kalau untuk berimpang. Karena kira-kira tanggapan kami mengenai rencana tenaga di awal ini kata udah ini. Saya matana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asam bol. Bosau di Halo, siapa yang mau lawan? Oji pasal ibu pasang-pasang Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut perhatian kerja ya, oke kita pribadi tetap melala dan melala SK. Keuntungan sembang semalam. Waktu lah, kalau sesuatu nanti deh. Kita kalau itu kalau Rizky Prabot wah, mayor tu surakan terakhir dari informasi sudah bangun persilawan dulu. bersihkan dulu kan, mau tulis jalan.
Waktu kebetulan baruan. Gue temen ini jadi ngomong duluan. Jumlah dalam bentuk ini. Terus aku dalam hal jumlahnya ikan nggak mau sesuatu yang pun masalah kemarin adalah nggak masalah kan, nggak bulan kan. Artinya perlu kalau maju baru ide kan pemanah kok betul sekali sebulan sekali dua kali. Semua orang masuk rumah sakit, ini bagaimana? Jadi mereka baik, jadi mereka termasuk mereka. Dirawat di rumah sakit. Cuma tukina ini selanjutnya bukan kita bahas bersama beberapa hal, biasanya itu juga kan. Tapi jelasnya dalam hal untuk penganggaran biaya, artinya kita harus kita sesuai untuk, artinya sesuai. Dia yang mampu kan yang besar, dia cerita. Jadi tukina ini kira-kira dengan itu, kalau mantap orangnya, terima, artinya sesuai kemampuan dong. Bukan dua miliar ini dan ini persatuan ada silaturahmi ini. Waktu kesuluh mah, oke, itu sudah merang. On empat hari warna, ini pengacara dengan cara dulu ada. Mudah-mudahan memang jalan yang ronda, mudah menurut tujuan pengajaran air. Amin ya rabbal alamin. Gok na perkara ni. Udah, jadi